Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kedua ini saya akan menjelaskan tentang alat ukur yaitu jangka sorong. Nah, perlu teman-teman ketahui bersama bahwasanya jangka sorong ini hampir mirip dengan kepala kuda. Nah, ini tanduk, ini mulut, dan ini adalah lehernya. Itu ilustrasi menurut pandangan saya. Nah, ada pun fungsi dari alat ukur ini yaitu yang pertama kita dapat mengukur ketebalan suatu benda, kita dapat mengukur diameter luar dan diameter dalam suatu benda, juga kedalaman dari suatu tabung ataupun silinder. Nah, adapun bagian-bagian yang perlu teman-teman ketahui di sini terdapat yang namanya pengunci yang dapat kita putar, terus terdapat yang namanya rahang atas atau tanduk, rahang bawah atau mulut. Di sini juga terdapat ekor, ada skala utama, skala nonius. Nah, fungsi dari mulut atau rahang bawah ini untuk mengukur diameter luar dari suatu cincin. Diameter luar ini yang di luar ini. Terus diameter dalam kita menggunakan ini tanduknya. Nah, diameter dalam itu yang ini. Terus kedalaman dari suatu silinder kita menggunakan ini seperti ini. Nah, selanjutnya sebelum kita mempelajari cara penggunaan alat ukur ini, teman-teman semua saya ingatkan kembali bahwasanya semua alat ukur itu memiliki NST yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui NST dari alat ukur ini, yang pertama kita harus menentukan dulu NST dari skala utamanya, yaitu dengan melakukan pembagian antara batas ukur dengan jumlah skalanya. Nah, di sini batas ukur yang kita gunakan yaitu 1 dengan jumlah skalanya itu 10. Jadi NST dari skala utamanya itu 0,1. Sedangkan untuk skala noniusnya di sini sudah tertera yaitu 0,05. Nah, untuk mengetahui NST dari suatu alat maka kita dapat menggunakan 1/n dikali jumlah skalanya. Baik, di sini saya akan mengukur diameter dalam dan diameter luar dari selotip ini. Nah, yang pertama saya akan mengukur diameter luarnya terlebih dahulu. Nah, untuk mengukur diameter luar seperti yang tadi saya katakan bahwa kita menggunakan rahang bawah atau mulut dari jangka sorong ini. Nah, ketika kita merasa titik dari sini ke sini itu sudah pas, kemudian kita kunci. Setelah kita kunci, kita harus melihat penunjukan dari skalanya. Nah, penunjukan skala di sini kita lihat dia sebelum titik 0. Dia di sini penunjukannya berada di titik 9,4. Berarti penunjukan skala untuk skala utamanya yaitu dia berada di 9,4. Nah, untuk skala noniusnya perlu teman-teman perhatikan, kita harus melihat skala yang benar-benar berhimpit antara skala nonius dengan skala utamanya. Nah, saat kita melihat atau mengukur, kita harus benar-benar pastikan bahwa mata kita sejajar dengan alat yang kita gunakan. Di sini yang benar-benar sejajar dia berada di titik 0. Berarti NST-nya yaitu 0. Nah, berarti diameter luar dari selotip ini yaitu 9,4 cm. Nah, selanjutnya yaitu diameter dalam dari selotip ini. Kita menggunakan rahang atasnya atau tanduk dari jangka sorong ini. Nah, setelah kita pastikan bahwa dia benar-benar sudah rapat, kemudian kita kunci. Setelah itu kita angkat, kita lihat penunjukan skalanya lagi. Nah, sebelum titik 0 dia berada di penunjukan skalanya 7,4. Sedangkan skala yang benar-benar berhimpit antara skala nonius dengan skala utama yaitu di titik 6. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika ada dua skala yang benar-benar berhimpit antara skala nonius dengan skala utama, maka kita mengambil skala yang lebih dekat dari angka 0.
Nah, di sini angka yang benar-benar berhimpit antara skala utama dengan skala non-Lewis yaitu 6. Nah, 6 dikali 0,05 itu 0,3, berarti 7,4 ditambah 0,3 yaitu 7,7. Berarti diameter dalamnya yaitu 7,7 cm. Selanjutnya kita akan mengukur kedalaman dari suatu tabung. Setelah kita rasa ujung mejanya itu sudah pas, maka kemudian kita menguncinya. Setelah itu kita melihat penunjukan skalanya. Nah, kita lihat titik sebelum titik 0 dia berada pada 4,7. Berarti penunjukannya di skala utama itu 4,7 cm. Sedangkan pada skala non-Lewis dia berada di titik ini 0,05, karena sebenarnya di sini dia juga berhimpit dengan angka 1, namun yang lebih dekat daripada 0 yaitu ini, berarti kita mengambil yang lebih dekat dengan angka 0 yaitu 0,05. Berarti 4,7 ditambah 0,05 yaitu 4,75 cm. Berarti kedalaman dari selotip ini yaitu 4,75 cm. Jadi untuk menentukan NST dari suatu alat itu rumusnya tetap sama pada cara menentukan NST untuk mikrometer subgroup. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu 1/n dikali NST skala utama. Mungkin itu saja video singkat terkait pengenalan jangka sorong dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan terkait hal tersebut, teman-teman bisa kirim atau tinggalkan di kolom chat atau kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.